Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya, pertolongannya dan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kedudukan niat adalah niat itu bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dengan niat pula bisa terbedakan antara ibadah dengan yang sifatnya rutinitas. Kemudian dengan niat akan membedakan maksud tujuan dari seorang itu beramal. Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, atau di sana terselip ada niatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Penentunya adalah niat yang ada pada diri seseorang. Maka hendaknya pembahasan kita atau hadis yang sedang kita bahas, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dijadikan pada diri kita senantiasa kita hadirkan, senantiasa kita hadirkan ketika kita beramal. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pengaruh niat pada diri seseorang. Pengaruhnya begitu luar biasa. Kalau dengan istilah lainnya, begitu dahsyatnya pengaruh niat. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, atau terkenal dengan Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyatu. Ya. Yang artinya bisa jadi atau seringkali amalan yang kecil akan menjadi besar dengan sebab niat. Rubba amalin saghirin, terkadang amalan yang kecil itu akan menjadi besar, dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niatnya. Wa rubba amalin kabirin, dan terkadang amalan yang besar tusaghiruhu an-niyatu, menjadi kecil nilainya karena apa?
karena niat. Jadi niat ini benar-benar penentu. Apakah pahalanya itu akan menjadi besar ataupun kecil? Itu niatlah yang menentukan, Bapak Ibu. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita sampaikan contoh-contoh nyata yang disebutkan di dalam Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan oleh penulis kitab ini, wa hadza kulluhu yahtaju minal mu'min an yatadabbar an-nususa minal wahyaini. Dan ini semuanya dibutuhkan dari seorang mukmin untuk dia itu mentadaburi nas-nas dari dua wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alkitab wa Sunnah. Hendaknya seorang itu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, demikian juga sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-waridah fi fadlil ikhlasi wal mukhlasin wal mukhlisin, yang konteksnya menjelaskan tentang keutamaan ikhlas dan keutamaan orang-orang yang ikhlas. Keutamaan orang ikhlas ataupun keutamaan orang-orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ikhlas. Wa an yata'ammal fi thamaratil ikhlas fid dunya wal akhirah. Dan hendaknya seorang mukmin merenungi buah atau hasil dari keikhlasan yang bisa diperoleh di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Ungdur kaifa sarrafa Allahu al-fahishata an nabiyhi Yusuf alaihi salatu wassalam bisababi ikhlasihi. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan perbuatan keji dari nabinya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Allah Subhanahu wa taala palingkan Nabi Yusuf hingga tidak melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Dikarenakan apa? Nabi Yusuf itu ikhlas. Perhatikan Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-24. Ya, surat Yusuf ayat 24. Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Nabi Yusuf. Siapa wanita itu? Zulaikha. Zulaikha. Bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Nabi Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Sama-sama Nabi Yusuf juga apa? Berkeinginan, berhasrat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata dia, yaitu Nabi Yusuf, tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikian agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ya. Min ibadinal mukhlasin, hamba-hamba kami yang terpilih, yang ikhlas. Menunjukkan apa? Dampak atau pengaruh keikhlasan
pada diri seorang hingga seorang itu dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan. Dan iblis itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan semua manusia. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Para malaikat ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka sujud semuanya. Kecuali iblis, dia sombong dan termasuk orang yang kafir. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau sombong atau merasa tinggi? Qala ana khairum minhu. Maka jawaban iblis apa? Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan diriku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia daripada tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya engkau terlaknat. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan engkau mendapatkan murkaku, laknatku sampai hari kiamat. Terus menerus dilaknat sampai datangnya hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian iblis meminta kepada Allah, ya Rabbku, berilah tangguh untukku hingga datangnya hari kebangkitan. Qala fa innaka minal mundharin. Ternyata permintaannya iblis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau termasuk yang diberi tangguh. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka iblis mengatakan, maka demi keagunganmu wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua, yaitu manusia semuanya akan disesatkan. Ini sumpah iblis kepada Allah untuk menyesatkan seluruh manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Menunjukkan apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang disesatkan oleh iblis, kita berusaha menjadi orang yang ikhlas. Ini menunjukkan apa? Pengaruh niat yang ikhlas itu begitu luar biasa di dalam melindungi diri dari perbuatan keji dan kemungkaran, demikian juga dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wa ta'ammal kaifa ghafarallahu limra'atin baghiyin saqat kalban la tarju illallah. Kemudian renungilah, kita merenungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosanya seorang wanita tunasusila, wanita pezina, yang dia itu memberi minum seekor anjing. Ada seorang pezina memberi minum seekor anjing, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya.
Dan wanita tersebut tidak berharap melainkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini tidak berharap kecuali Allah menunjukkan apa? Keikhlasan. Masya Allah. Ya. Bagaimana hadisnya Bapak Ibu? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan lain sebagainya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-atash id ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghufira laha bihi." Tatkala ada seekor anjing mengitari sebuah sumur, hampir-hampir anjing itu mati karena kehausan. Tiba-tiba ada seorang wanita bezina di kalangan wanita Bani Israel. Melihat anjing tersebut yang kondisinya seperti itu, yang hampir mati kehausan, lalu wanita itu pun melepas sepatunya sebagai alat untuk mengambil air yang dari sumur, ya, guna diminumkan kepada anjing tersebut. Sepatunya dilepas, kemudian untuk menjadi alat untuk mengambil, ya, mengambil air. Ya. Kemudian wanita itu mengambil air dengan sepatunya untuk memberi minum kepada seekor anjing tersebut. Maka ia pun diampuni oleh Allah dengan sebab amalan tersebut. Masya Allah, terdengar anjing itu, Masya Allah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang menyebabkan wanita tadi diampuni itu karena memberikan minum kepada seekor anjing atau apanya? Karena ada keikhlasan di dalam hatinya. Ya, bukan hanya sekedar secara zahir memberi minum itu, tetapi ada apa di balik itu? Keimanan yang kuat dan keikhlasan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal ajibu annal hayawan al maski min akhbathil hayawanat. Dan yang menakjubkan dari kisah tadi adalah hewan yang diberi minum itu termasuk hewan yang paling buruk, yang paling jelek. Ya. Ini yang diharamkan untuk dimakan dagingnya. Dan ketika jilatannya itu mengenai entah itu baju kita atau yang lain, maka ini tergolong najisnya itu najis kelas berat, tingkatan berat. Ya. Mengapa? Karena cara membersihkannya bagaimana? Cara menghilangkannya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau najis yang lain tidak sampai seperti itu. Cukup sekali, yang penting sudah hilang. Kalau ini sampai 7 kali, menunjukkan adalah hewan yang buruk. Ya. Hewan yang buruk yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya di balik itu. Ya. Ini hewan yang seperti itu yang dikasih makan. Wal a'jab, dan lebih mengherankan lagi daripada itu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur anha. Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi atau hadis-hadis yang lain tidak menyebut tentang wanita yang memberi minum. Dia itu wanita annaha abidatun wala mutasaddiqah, bukan ahli ibadah, demikian juga bukan ahli sedekah. Ya. Jadi wanita yang memberi minum itu bukan wanita ahli ibadah dan juga bukan wanita yang suka sedekah, sudah terbiasa sedekah, bukan.
bal lam yadhkur anha illa hadzal wasf alladhi huwa akbahu ma tu'abu bihil mar'ah. Bahkan Rasulullah tidaklah menyebutkan melainkan dengan sifat ini, yaitu apa? Suatu sifat yang sangat tercela ketika disematkan kepada seorang wanita. Pekerjaannya seperti itu. Ternyata dengan sebab keimanan yang kuat, keikhlasan yang besar, apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Niat itu berpengaruh begitu luar biasa. Lakinnahu al-ikhlasu ladzi naqala hadzal amal al-yasir ila hadhihi al-manzilah al-aliyah min ats-tsawab. Akan tetapi ada keikhlasanlah di balik itu yang merubah amalan yang ringan menuju atau berada di pada posisi derajat yang tinggi dengan pahala yang besar, yaitu apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan, Allah pun bersyukur kepada, dalam riwayat lain itu seorang laki-laki. Kalau hadis yang saya sampaikan tadi perempuan. Ya. Intinya apa? Allah bersyukur kepada orang tadi, kemudian mengampuni orang tersebut. Maksudnya adalah menyanjungnya, menerima amalnya, dan memberi pahala atas perbuatannya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, Allah mensyukuri pria itu atau orang tadi, baik wanita atau pria tadi. Dalam riwayat lain seorang laki-laki. Ya. Yaitu menampakkan pahala yang diberikan kepadanya di hadapan para malaikatnya dengan sebab amalan tersebut, lalu memasukkannya ke dalam surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan mengenai kisah wanita tadi yang saya sampaikan hadisnya. Kata beliau, "Fahadha lima hasala fi qalbiha min husnin niyati wa rahmati idzak." Ganjaran ini karena saat itu terdapat dalam hatinya niat yang baik dan kasih sayang yang besar. Jadi terkadang satu macam amal dilakukan oleh seseorang dalam bentuk sempurna ikhlasnya dan ibadahnya kepada Allah, dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosa besarnya. Subhanallah. Ini begitu luar biasa, ya, pengaruh niat dalam pada diri seorang, hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besarnya. Ya. Ya. Beliau rahimahullah taala juga menjelaskan tentang hadis wanita pezina tadi yang memberi minum seekor anjing yang kehausan dan orang yang menyingkirkan ranting duri. Karena ada kisah juga orang yang menyingkirkan ranting duri. Ada ranting yang berduri kemudian berada di tengah-tengah jalan, disingkirkan dengan penuh keikhlasan. Atau ada pohon yang tumbang kemudian disingkirkan. Ya. Kata beliau, wanita ini memberi minum anjing dengan iman murni yang terdapat dalam hatinya, lalu diampuni dosanya. Hanya saja tidak setiap wanita pelaku zina yang memberi minum anjing lalu diampuni dosanya. Jadi hadis ini tidak langsung supaya dosanya diampuni, ayo kita keliling kota untuk memberi minum anjing-anjing yang ada. Bukan hanya itu, bukan itunya yang menyebabkan dosanya diampuni. Tetapi apa? Karena ketika itu wanita yang tadi diceritakan oleh Rasulullah itu ikhlas dengan sempurna keikhlasannya, sempurna imannya ketika itu, menyebabkan apa? Dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang menyingkirkan ranting duri, ketika itu ia melakukannya dengan iman yang murni dan keikhlasan yang terdapat dalam hatinya, maka ia pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Bapak Ibu, amal-amal itu berbeda. Amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya. Bukanlah karena perbedaan bentuk dan jumlahnya. Bukan karena perbedaan bentuk dan jumlahnya, tetapi apa? Ya, berbeda tingkatannya.
sesuai dengan tingkat keikhlasan yang ada pada diri seseorang. Sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan perbedaan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang terdapat di hati manusia. Sehingga bisa jadi dua amalan bentuknya sama, namun perbedaan tingkatan di antara keduanya sebagaimana antara langit dan bumi. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagaimana amalan yang ringan karena ikhlasnya yang begitu luar biasa, Allah lipat gandakan, Allah besarkan pahalanya hingga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muqabil dzalika ta'ammal tilkal af'al al-kabirah. Kebalikan dari itu Bapak Ibu, ya. Kalau tadi apa? Amalan kecil karena ikhlas, niatnya ikhlas, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kebalikannya, kasus yang kebalikan dari itu, ya. Tatayur ar-riqab an ajzadiha, memenggal leher manusia, orang-orang kafir ketika perang. Ganjarannya besar apa tidak, mau berjihad? Berjihad, ya. Memisahkan kepala-kepala dari badannya musuh-musuh Allah. Besar apa tidak ganjarannya? Besar. Ini dalam artian pembahasan jihad yang syar'i, ya. Yang syar'i dengan syarat dan ketentuan yang syar'i. Bukan hanya klaim ini jihad dan seterusnya, bukan. Benar-benar yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kaifa tanqalib bisu'in niyah ila amalin yastahiqqu sahibaha al-uqubah alaihi. Berubah dengan jeleknya niatnya, busuknya niat yang ada pada hati seorang, hingga berubah menjadi amalan yang pelakunya itu berhak mendapatkan siksa. Padahal apa tadi? Jihad yang amalannya besar sekali. Ya. Walidzalika lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatil syaja'atan aw hamiyatan aw liyura maqamuhu fi safil qital. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang seseorang yang dia itu berjihad, berperang dengan penuh keberanian, gagah berani, ya, patriotik, semangat, ya. Kemudian dia juga ingin dirinya itu dilihat di shaf yang pertama. Maka ditanya, ayyudzalika fi sabilillah? Apakah orang yang seperti itu di jalan Allah, wahai Rasulullah? Jihadnya itu fi sabilillah? Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang atau perangnya supaya kalimatullah, kalimatnya Allah itu yang paling tinggi, maka itu fi sabilillah. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan sebuah hadis, ya, yang mungkin bisa membuat kita kaget dan tidak heran. Para sahabat ketika itu juga terheran-heran, tidak percaya. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan faqala li rajulin mimman yud'a bil Islam hadza min ahlin nar. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan peperangan, yaitu perang Hunain. Maka beliau bersabda kepada seorang lelaki yang diakui sebagai seorang muslim. Beliau bersabda mengenai seorang laki-laki yang dia itu mengaku sebagai seorang muslim. Orang ini termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Padahal apa? Orang tadi adalah orang yang termasuk mujahid, orang yang ikut berperang. Falamma hadarna al-qital qatala ar-rajulu qitalan syadidan
fa asabathu jarahatun faqila ya Rasulullah ar-rajulu alladhi qulta lahu anifan innahu min ahlin nar fa innahu qatala al-yawm qitalan syadidan wa qad mat. Saat kami sedang dalam kancah peperangan, kami lihat lelaki itu berperang dengan begitu semangat, bersungguh-sungguh hingga menyebabkan dia terluka parah. Lalu ada yang melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang engkau katakan sebelum ini bahwa dia merupakan ahli neraka, pada hari ini ia telah berjuang dengan penuh semangat dan dia telah mati. Kira-kira secara dohir dia matinya syahid apa bukan? Syahid. Tapi perhatikan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilan nar fakada ba'dul muslimin an yartab fabainama hum ala dzalika idqil innahu lam yamut walakinna bihi jirahan syadidan falamma kana minal laili lam yasbir alal jirah faqatala nafsah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia akan ke neraka. Menunjukkan diulang sampai berapa kali itu. Sebagian kaum muslimin berada dalam keraguan tersebut. Apa iya sih orang tadi di neraka? Tiba-tiba datang seorang melakukan bahwa dia telah mati karena berjuang, tetapi luka parah. Pada malam itu dia tidak sabar menghadapi kesakitan lukanya, maka dia membunuh dirinya sendiri. Shadaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata tidak sabar. Ada apa di sini? Karena niat. Tidak sabar. Rasulullah kok bisa mengatakan seperti itu? Karena beliau itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Maka Nabi Muhammad SAW dilaporkan kepada beliau, Rasulullah terus bertakbir, Allahu Akbar. Aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mendengar tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku bersaksi, aku adalah Rasul utusan Allah, hamba dan Rasul utusan Allah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Bilal memberitahu semua orang bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali jiwa atau orang yang berserah diri kepada Allah, dan bahwa Allah telah menguatkan bagi agama ini dengan seorang lelaki yang gagah perkasa tetapi dia fasik. Jadi ada kalanya agama Islam itu ditolong dengan orang yang berbuat tidak baik. Ada kalanya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya, ini. Jadi pengaruh niat bisa membesarkan amalan yang kecil dan bisa mengecilkan amalan yang besar. Ya. Kita masih berbicara tentang amalan besar tetapi dijadikan kecil, bahkan menjadikan orangnya itu justru malah mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Bapak Ibu sebuah riwayat yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhada fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha faqala fama amilta fiha. Sahabat Abu Hurairah menceritakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah yang pertama seseorang yang dianggap mati syahid, mati di medan perang. Kemudian pada hari kiamat didatangkan, kemudian disebutkan nikmat-nikmatnya Allah, kemudian dia mengakui akan nikmat-nikmat Allah tersebut. Kemudian ditanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat-nikmat Allah tersebut? Maka orang tadi mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku menggunakannya untuk berperang di jalanmu wahai Allah, sehingga aku mati syahid. Maka apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Akan tetapi engkau berperang supaya disebut sebagai orang yang gagah pemberani, gagah berani. Ya. Kemudian orang tadi dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Kemudian orang yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Orang yang kedua, orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan. Subhanallah. Ini kita harus benar-benar mawas diri ya. Ya, diri kita ini belajar dan mengajarkan ilmu.
dan membaca Al-Quran didatangkan. Kemudian disebutkan nikmatnya, nikmat Allah kepadanya. Kemudian dia mengakui nikmat Allah tersebut. Kemudian apa yang kau perbuat dengan nikmat Allah tersebut? Maka dia mengatakan, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Aku membaca Al-Quran karenamu, wahai Allah. Ternyata apa? Engkau berdusta. Akan tetapi engkau membaca Al-Quran supaya disebut, atau mempelajari ilmu supaya disebut seorang alim. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai ahli qiraah, ahli membaca Al-Quran. Kemudian orang tersebut diseret dengan mukanya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang yang kedua. Ada 3. Dan yang ketiga orang yang ketiga adalah rajulun wasa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal. Orang yang ketiga, seorang yang diberikan keluasan oleh Allah berupa harta, punya berbagai macam harta. Ya. Kemudian didatangkan, disebutkan nikmatnya, nikmat Allah kepadanya, kemudian dia mengakuinya, kemudian ditanya, apa yang kamu amalkan dengan nikmat-nikmat Allah tersebut? Maka dia mengatakan, aku ma taraktu min sabilin, tidaklah aku melewatkan satu kesempatan pun untuk beramal, untuk berinfak dengan hartaku ini, melainkan aku berinfak di jalanmu. Maka apa kata Allah? Engkau berdusta. Engkau melakukan ini supaya engkau disebut sebagai orang yang dermawan. Lalu orang tadi apa? Diseret dengan mukanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Wal iya'udzu billah. Ada 3 amalan yang besar, tetapi menyebabkan orangnya apa? Justru malah mendapatkan nasib yang demikian. Gara-gara apa? Busuknya atau kotornya, atau tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari niat-niat yang buruk dan menganugerahkan kepada kita niat-niat yang baik. Ya. Cukup, Ibu? Segera cukup ya? Masya Allah. Sebenarnya masih banyak ya, tapi kita cukupan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan atau sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Karena ikhlas ini semakin lama biar kita semakin paham ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kesalahan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.